Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Galih Ali Isya, Bunda Ramadhanti, dan Tegar Anggara dan Muhammad Ridho Saputra. Kami akan menjelaskan mengenai pentingnya penataan sumber daya manusia, aparatur, dan juga evaluasi berbasis kinerja pada aparatur sipil negara. Sumber daya manusia, aparatur merupakan elemen terpenting dalam instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah. Mengingat begitu pentingnya sumber daya manusia aparatur, maka manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang optimal akan menyeimbangkan kebutuhan aparatur dan tuntutan organisasi atas aparatur tersebut sehingga terwujudlah peningkatan kinerja dan eksistensi organisasi tersebut. Menurut Marco Atmojo, tujuan utama dari manajemen kepegawaian sebenarnya adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi tersebut, yang jika dijabarkan ke dalam tujuan yang lebih operasional, yaitu yang pertama adalah tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal kebutuhan dan tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat. Suatu organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, suatu organisasi mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, tujuan organisasi. Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah eksis, perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. MSDM bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, suatu unit atau bagian MSDM di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain dari organisasi tersebut. Yang ketiga ada tujuan fungsi. Untuk memelihara kontribusi bagian-bagian lain agar mereka bisa melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain, setiap sumber daya manusia dalam organisasi itu menjalankan fungsinya dengan baik. Dan yang terakhir ada tujuan personal. Untuk membantu pegawai dalam tujuan-tujuan pribadinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan-tujuan pribadi karyawan seharusnya dipenuhi dan ini sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap karyawan tersebut. Pada dasarnya, PNS di berbagai negara mempunyai peran utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik, pengelola pemerintahan, manajer atau corporate leader, dan administrator pengelola aset dan keuangan negara daerah. Sehingga tuntutan reformasi birokrasi secara langsung akan membawa konsekuensi bagi arah perbaikan sistem kepegawaian negara yang harus diikuti, khususnya masalah kinerja aparatur birokrasi pegawai negeri sipil yang sampai saat ini masih dianggap belum sesuai harapan. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah selama ini. Juga masih seringnya ditemukan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut KKN. Juga penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan. Saat ini, kinerja dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur terus memperoleh pembenahan secara komprehensif dan bertahap dengan mengedepankan atau berbasis pada kompetensi. Pembenahan tersebut berdasarkan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, peningkatan, promosi, pengkajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
Arah manajemen PNS melakukan mengambil intisari dari amanat yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa pembinaan dan pengembangan PNS yang profesional harus mengacu pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, sistem manajemen kepegawaian berdasarkan penghargaan merit yang diatur dalam pasal 7, 12, dan 17 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang pokok kepegawaian. Yang kedua, sistem penggajian yang adil dan layak yang akan menjadi pemicu kinerja pegawai harus dikaitkan dengan beban kinerja yang tanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan persamaan persepsi tentang operasionalisasi konsep manajemen kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang keempat, mendorong netralitas PNS dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kapasitas dan kompetensi PNS melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Yang terakhir, mengupayakan usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam rangka meningkatkan gairah. Lalu ada evaluasi berbasis kinerja ASN. Permen-Pan RB nomor 6/2022 menekankan pada peningkatan kinerja ASN secara signifikan, bukan sekadar penilaian kinerja. Kinerja yang dimaksud tidak hanya hasil kerja pegawai, tetapi juga perilaku kerja pegawai yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Pegawai harus mampu memenuhi ekspektasi kinerja yang dinamis dan berkelanjutan. Untuk mendukung peningkatan kinerja ini, perlu dilakukan peningkatan intensitas dialog kinerja dan ongoing feedback atau umpan balik yang berkesinambungan. Feedback tersebut merupakan tanggapan atau respons yang diberikan pejabat penilai kinerja atas kinerja pegawai. Dengan demikian, dialog kerja antara pimpinan dan pegawai perlu terus dibangun dan didorong sebagai langkah awal dalam melakukan tahapan perencanaan untuk penetapan kinerja dan juga klarifikasi terhadap capaian kinerja pegawai secara berkelanjutan. Setiap orang bertanggung jawab atas perilaku, kinerja, maupun proses belajarnya sehingga secara bertahap terwujud sistem manajemen ASN berbasis merit, di mana kinerja, kapasitas, dan kualifikasi mengambil peranan vital dalam mendukung tujuan organisasi. Melalui pengelolaan kinerja yang baru ini, kembali menekankan bahwa kinerja pegawai wajib mencerminkan hasil kerja, bukan hanya sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berintegrasi dengan orang lain. Sistem pengelolaan kinerja ini pada akhirnya akan mendukung mekanisme kerja yang agile di mana ASN bisa ditugaskan di unit kerja bahkan instansi atau organisasi yang cross-fungsional. Kesimpulan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada masing-masing instansi pemerintah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparansi, serta memperoleh gaji dalam bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Lalu target yang ingin dicapai yaitu yang pertama, meningkatnya ketataan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur pada masing-masing instansi pemerintah. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia pada aparatur masing-masing instansi pemerintah. Lalu yang ketiga, meningkatnya disiplin sumber daya manusia aparatur pada masing-masing instansi pemerintah. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.